pandangannya tertuju pada sebuah apel yang hanyut terbawa arus. Karena lapar, ia pun mengambilnya dan memakannya. Ia pikir apel yang ada di tangannya sudah halal untuknya. Setelah satu memakan setengah dari apel, lalu ia terdiam dan berbicara dalam hatinya, apakah aku sudah mengambil hak orang lain ini? Apakah apel ini sudah halal untukku? Pikirnya dengan hati gelisah. Sabit dengan segera memuntahkan apel yang sudah dikunyahnya. Ia adalah seorang pemuda yang takut kepada Allah. Mungkin bagi sebagian orang, memakan apel yang hanyut hanyalah perkara membuang waktu. Ia pun menelusuri aliran sungai untuk mencari pemilik kebun apel tersebut. Ia masuk ke kebun apel tersebut untuk mencari pemilik kebun. Beberapa saat tibalah Sabit di sebuah gubuk di tengah kebun apel dan dia langsung bertanya, "Wahai Tuan, aku menemukan sebuah apel yang hanyut di pinggir sungai. Lalu aku memakan setengahnya. Aku demi Allah, aku tidak bisa memastikan apel ini sudah halal atau belum untukku sebelum pemilik apel ini menghalalkannya untukku." Pak tua itu kemudian menjawab, "Aku hanya bertugas menjaga kebun ini. Aku tidak bisa menghalalkan apel itu untukmu." Sabit akhirnya berjalan menembus siang dan malam untuk mencari pemilik kebun apel. Satu hari perjalanan, akhirnya Sabit sampai di rumah pemilik kebun apel dan dia langsung bertanya, "Wahai Tuan, aku telah berjalan sehari semalam untuk menemuimu. Aku memakan sebuah apel yang hanyut di pinggir sungai. Aku memakan setengahnya. Sebagian aku buang dan sebagian aku bawa ke sini meskipun sudah busuk. Tolong halalkan apel ini untukku." Pemilik kebun apel itu terkejut menatap Sabit lalu berkata, "Aku akan memaafkanmu, tetapi dengan satu syarat." "Apa itu?" tanya Sabit. "Siap menerima konsekuensinya. Engkau harus menikahi putriku." Sabit terperangah, namun ia tetap tenang dan menjawab, "Baik, jika itu bisa membuat apel ini halal dan saya lepas dari hisab pada hari kiamat kelak, saya menerima sarannya." Lalu pemilik kebun apel itu berkata, "Tapi ketahuilah, putriku buta, bisu, tuli, dan lumpuh. Jika engkau bersedia, akan aku halalkan apel itu untukmu." Sabit sejenak terdiam. Ujian itu lebih besar dari sekedar apel. Tapi karena ia mengharap keridhaan Allah, ia menerima dan menjangkupinya. Hari pernikahan tiba. Sabit masuk ke kamar pengantin dengan penuh pasrah. Setelah tabir dibuka, ia melihat seorang wanita yang cantik, sopan, dan menundukkan pandangannya. Ia langsung bertanya, "Assalamualaikum, siapa engkau?" tanya Sabit terkejut. Wanita itu menjawab dengan lembut, "Waalaikumsalam, aku adalah istrimu." Sabit terkejut karena kata ayahnya dia adalah seorang yang bisu. Sabit menyangkalinya, "Ayahku berkata aku buta karena aku tidak pernah melihat sesuatu yang haram. Aku tuli karena aku tidak pernah mendengar yang haram. Aku bisu karena aku tidak pernah berbicara yang sia-sia. Aku lumpuh karena aku tidak pernah melangkah ke tempat maksiat. Dan ayahku memilihku untuk menjadi suamiku karena engkau takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sabit pun menangis. Ia tak hanya mendapatkan kehalalan sebuah apel, tapi juga anugerah istri yang salihah. Dari keduanya kelak lahirnya seorang ulama besar.
Imam Abu Hanifah rahimahullah. Demikian cerita dari saya, semoga kita dapat